Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali pemirsa di seluruh tanah air yang saya hormati dan cintai. Sesuai janji saya pada episode pertama, di mana pada hari ini hari Senin kita akan melakukan penayangan tentang pendalaman siapa sebetulnya Bunda Aisyah Soekarno Putri selaku anak kandung daripada Bapak Proklamator Insinyur Soekarno yang dikenal oleh seluruh rakyat Indonesia ini. Jadi pada kali ini kita akan mengangkat tentang latar belakang pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA dan bahkan pendidikan sarjana, juga tentang latar belakang pekerjaannya, mulai dari awal kerjanya di mana, setelah itu kerja di mana lagi, dan akhirnya sampai pensiun kerjanya di mana lagi, dan sampai sekarang apa saja aktivitas beliau. Mari kita dengarkan bersama bagaimana penjelasan beliau mulai dari awal sampai akhir latar belakang pendidikan dan pekerjaan ini. Terima kasih, mari kita dengarkan. Silakan Bunda Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bapak Muhammad Soleh, juga para pemirsa setanah air dan yang di luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam hormat taksim dari saya, Bunda Hajah Siti Aisyah Margaret Rose Soekarno Putri Siregar Harahap. Saya mulai sekolahnya Pak, tidak pakai TK, mungkin TK-nya sebentar itu di Pondok Karya, di Jakarta. Di Pondok Karya, waktu saya sudah mulai ikut dengan Papi Haji Firdaus Harahap yang dulu adalah anggota kepolisian, tinggal di Jalan Pondok Karya nomor C1. Itu saya sempat di sekolah TK di Pondok Karya, mungkin cuma 2 hari sekolahnya, tapi saya nggak sekolah lagi, mungkin karena saya nangis terus, nggak mau ditinggalin. Nah setelah itu saya dibawa ke Balikpapan, jadi sempat disekolahkan di SD Santa Teresia. Itu jadi umur saya harusnya 5 tuh menjadi 7, dibikin 7 supaya bisa sekolah TK, karena dulu harus 7 tahun, tapi umur saya dibikin jadi 7, umur 5 jadi 7. Jadi lahir saya 60, dibikin jadi 58. Nah terus kemudian saya kelas 1 di situ. Tidak lama kemudian saya dijemput oleh Hamengkubuwono ke Jakarta. Saya waktu itu kan usianya jadi baru 5 tahun, kelas 1 SD, tapi dibikin jadi 7 tahun. Terus akhirnya saya dibawa ke Jakarta dengan Hamengkubuwono, berpisah dengan Papi Firdaus dan Mami Hajamarani dan saudara-saudara yang lain. Itu saya di Jakarta, terus saya dibawa ke Mangunkarta. Saya disekolahkan oleh ayah saya, Papi Soekarno, di SD Madrasah Jalan Anyar. Tapi saya juga sempat sekolah di SD Besuki Menteng. Terus saya sempat sekolah juga di SD Percik, Perguruan Cikini Menteng. Sebabnya kenapa saya juga kurang tahu. Mungkin waktu sudah besar saya diberitahu mungkin alasan keamanan gitu. Jadi sampai akhirnya papi saya Soekarno sakit, masuk di Wisma Yaso. Papi saya Firdaus Harahap datang dari Kalimantan, dari Balikpapan, menjemput saya di Mangunkarta, dipindahkan saya di Jalan Hang Lekir. Hang Lekir itu ada Hang Lekir 8 nomor 15 kakak kandungnya Papi Firdaus Harahap, Firman Harahap. Hang Lekir 8 nomor 18 itu adik-adik kandungnya, yaitu Rosman Harahap, kepala sekolah SMA 3. Nah papi saya menempatkan saya di sekolah SD Meksiko setelah papi saya Soekarno meninggal. Saya nggak lama di SD Meksiko itu, langsung dibawa ke Kalimantan lagi, ikut beliau
sebagai kepala polisi di Kalimantan. Nah, saya disekolahkan lagi di SD Santa Teresia. Itu kelas 3, 4, 5, 6. Terus SMP-nya Santa Mikael, kelas 1, 2, 3. Nah, setelah saya lulus, dari situ saya sekolah di Jakarta, di SMA Negeri 3, Jakarta Setiabudi. Saat itu papi saya menempatkan saya di situ, karena juga ada adik kandungnya yang jadi wakil kepala sekolah, Bapak Rosman Harahap. Dulu dia guru bahasa Inggris. Nah, disitulah saya sekolah. Dari SMA 3, saya ikut Skalu. Skalu itu tes masuk UI, ITB gitu. Dan saya diterima di UI, di ITB. Dan saya juga ikut tes STAN, masuk STAN. Nah, papi saya Firdaus Harahap mengatakan saya lebih baik masuk STAN, karena STAN itu kamu langsung bisa bekerja katanya, dan free, malah dibayar sama STAN. Jadi walaupun saya diterima UI atau ITB, tapi saya akhirnya memilih STAN atas anjuran papi saya Firdaus Harahap. Nah, saya kuliah di situ sebentar. Saya diambil sama Citibank karena mereka melihat ada IQ, walaupun kita belum lulus, saya sudah langsung diambil sama Citibank, dimasukkan ke Citibank tanpa saya melamar, Jadi Citibank tahu saya belum sarjana, tapi karena saya IQ-nya tinggi katanya, dan saya juga langsung kita belajar di Citibank. Jadi kita tuh punya University of Citibank di dalam Citibank. Jadi saya ditempatkan pertama di depan di teller. Teller saat itu teller belum terbagi dua, belum corporate, belum consumer, tetap teller Citibank. Nah, di situ ada lomba-lomba di Citibank, Smart Award. Saya juga ikut Smart Award. Saya bikin ide bahwa Citibank dibelah menjadi consumer dan corporate, supaya fokus big client masuk corporate, yang consumer itu di handle sama consumer yang pribadi. Juga termasuk ada priority bankingnya. Jadi ikut Smart Award, saya menang, saya dapat hadiah dari Citibank, dan saya akhirnya bisa pergi menunaikan umrah haji tahun 90 atas hadiah dari Citibank. Jadi saya pertama kali jadi hajah itu saya bangga dan bahagia karena dengan hasil jerih payah sendiri di Citibank. Setelah selesai di Citibank, saya bekerja 15 tahun di Citibank tahun 2 Januari 1980, selesainya tahun 1995 awal atau akhir 1994. Nah, jadi 15 tahun saya bekerja di Citibank. Itu ada regulations, pembaharuan terus, bahwa setiap orang-orang yang bekerja full 15 tahun tanpa cacat, tanpa cacat, tanpa celah, bagus, bekerjanya baik, itu akan mendapatkan reward, boleh early retirement atau mengajukan pensiun dini, dan diberikan benefit yang banyak, yaitu kita punya umpamanya housing loan, car loan, furniture loan, segala macam loan itu akan di write off, jadi lunas. Bahkan kita dapat lagi hadiah pensiun, jadi kita dapat pensiun fund di depan. Kalau kita mau, itu pas 15 tahun ya Pak, tapi kalau before 15 years or after 15 years kita mau pensiun, itu kita kena semua persyaratan membayar hutang kita kepada Citibank, begitu. Jadi kalau mau terus sampai umur 55 tahun pensiun boleh, tapi tidak dapat fasilitas di write off utang-utangnya, gitu. Jadi saya ambil 15 tahun tepat saya berhenti dari Citibank. Saat saya berhenti dari Citibank usia saya 34 tahun. Karena saya masuk Citibank umur 19 tahun. Jadi 34 tahun itu adalah 19 tahun tambah 15 tahun bekerja. Jadi umur saya masih 34 tahun. And at that time itu Governor of DKI itu Bapak Sutioso request saya untuk masuk ke Bank DKI. Dan saya ikuti itu semua regulations prosedurnya. Jadi saya ikut fit and proper test, BI, Pemda DKI sama Departemen Dalam Negeri. Dan saya lulus, alhamdulillah.
pertama saya di request untuk direktur utama, tapi saya bilang sama Bapak Gubernur, saya lebih prefer saya pilih menjadi marketing director atau direktur pemasaran. Jadi kalau pemasaran, karena saya merasa networking saya luas, jangkauannya lebih tepat gitu. Dan alhamdulillah beliau menyetujui, yang tadinya beliau meminta saya jadi direktur utama, tapi saya malah minta menjadi direktur pemasaran karena sesuai dengan networking saya yang luas itu, dan disetujui. Dan alhamdulillah saya pelantikan itu bersama direktur utama yang baru, dilantik oleh Bapak Gubernur di DPRD DKI. Alhamdulillah saya menjalani usaha bekerja saya dengan baik dan benar di Citibank maupun di Bank DKI tanpa celah, tanpa cacat, karena saya betul-betul patuh pada all the regulations and procedures of bank ya. I'm a banker, jadi saya harus menjadi banker yang bagus, banker yang tangguh, banker yang bisa meneladani menjadi teladan. Alhamdulillah saya di Bank DKI bisa menerapkan semua ilmu Citibank ke Bank DKI, dan sekarang terasa dan terlihat all the systems of Citibank itu saya juga tempatkan di Bank DKI. Jadi kita harus bekerja berdasarkan sistem, dan sistem itu harus dibuat dengan sebaik-baiknya untuk mengamankan uang nasabah, juga amanah dari nasabah, juga pemerintah mempercayakan kita, termasuk kepada seluruh direksi, komisaris. Saya sampaikan juga apa-apa ilmu saya waktu di Citibank, terutama waktu saya di kredit corporate banking di Citibank. Itu ada namanya 5Cs. 5Cs itu 5C. C pertama adalah character, terus capacity, capability, accountability, and collateral. Collateral itu terakhir. Yang pertama, kalau orang mau ambil pinjaman, itu kita harus bisa interview dia, dan eye contact, we can feel it, ini orang benar apa enggak, can be trusted or not. Jadi insting dan feeling kita harus betul-betul jernih dan mendalam. Itu first impression, kita harus bisa berkata ya atau tidak tentang orang ini. Ya, orang ini can be trusted or not. Jadi dari karakternya. Jadi first impression. Jadi itu ada pelatihannya waktu itu di New York. Nah, alhamdulillah saya terapkan juga dari Citibank ke Bank DKI. Ya, pada saat saya menerapkan semua all the regulations Citibank ke Bank DKI, itu tentunya banyak pertentangan dari dalam tubuh Bank DKI maupun DPRD saat itu. Karena apa? Mereka sudah terbiasa dengan kebiasaan mereka yang tidak memakai aturan. Nah, sedangkan saya pinginnya pakai aturan. Kalau meminjamkan uang itu harus 5C ditempuh: karakter, capacity, capability, accountability, and collateral. Semoga bisa terukur dan diukur dan benar-benar tepat sasaran. Nah, terjadilah like and dislike di Bank DKI. Orang ada yang nggak suka sama saya, ada yang suka, yang nggak suka itu yang terganggu kebiasaannya, gitu. Termasuk SPMU waktu itu, surat perintah membayar uang. Waktu itu juga saya larang untuk setiap saat bisa ambil uang tanpa sebab. Semua harus terukur, terencana. Jadi saya waktu itu ada 3 direksi di Bank DKI, direktur utama, direktur pemasaran saya, sama direktur operasi. Nah, akhirnya karena saya tidak mendapat dukungan dengan 2 direksi yang lain, bahkan mereka jadi marah sama saya. Waktu saya bilang jangan lakukan itu, itu nanti akan menggerogoti bank. Kita dikasih kepercayaan sama pemerintah DKI, juga oleh nasabah. Jadi kita jangan semau-mau kita mengambil uang tanpa ada rencana anggaran pembiayaan semuanya. Jadi ya mereka mulai tidak suka sama saya, dan bagaimana caranya supaya saya keluarlah dari Bank DKI, dibikin nggak betah. Dan saya sempat mengadukan kepada Gubernur DKI Sutioso, juga saya mengadukan kepada Bapak
Ketua DPRD Edi Waluyo saat itu. Saya mengadukan itu adalah bukan mengadu domba, but I'm telling the truth. Jadi saya mengatakan yang sebenarnya dan harusnya bagaimana solusinya. Dan saya itu bukan tipe orang yang ribut-ribut, teriak-teriak atau dengan wartawan, bukan. Tapi saya ingin semua berjalan damai, tapi benar lurus. Lalu saya mengambil dari Citibank itu adalah kalau kita menegur orang secara lisan, orally 3 kali, lisan 3 kali, kalau nggak mau nurut baru secara in written, tertulis 3 kali. Orang itu nggak nurut juga, saya juga kepada gubernur dan kepada ketua DPRD juga saya sampaikan orally 3 kali, written 3 kali. Jadi semuanya bilang saya jangan melawan arus. Saya tidak melawan arus, saya justru diminta oleh Sutioso kan waktu itu untuk memperbaiki bank. Jadi saya betul-betul memperbaiki dan menerapkan sistem yang bagus dan baru yang saya sudah dapat dari Citibank. Saya bukan mencuri ilmu Citibank, bukan. Tapi pengalaman saya di Citibank saya terapkan di Bank DKI dan alhamdulillah sekarang kan juga diikutin, gitu. Walaupun ibaratnya saya saat itu berdarah-darah, Pak. Tapi saya tidak curhat, tidak cerita kepada wartawan. Tapi saya action langsung, saya laporkan 2 direksinya, Direktur Utama Pak Maman Sulasman dan Pak Junaidi Al-Baghdadi ke Kejati langsung, tidak ke kepolisian, tidak ke Kejaksaan Negeri, tapi langsung ke Kejati. Karena saya punya alat bukti itu more than 2, jadi saya lebih, udah banyak deh itunya. Akhirnya bagaimana? Ya mereka akhirnya ditahan dan dinyatakan bersalah lewat pengadilan. Dan di saat itu juga saya tidak disenangi, dimusuhin, dimusuhin. Sama siapa? Sama orang yang sama merasa semua terganggu ya? Yang terganggu, ada kan. Saya menyelamatkan bank. Ya, dan saya nggak minta reward apa-apa karena saya dapat reward dari Allah. Kepada Pak Sutioso juga saya nggak marah, saya nggak dendam. Saya tetap berhubungan baik dengan Pak Sutioso dan Ibu Sutioso. Sebagai umat Islam, saya menjalin ukhuwah Islamiyah dan beliau pun tetap baik kepada saya. Terus bagaimana akhirnya dari pekerjaan Bunda di Bank DKI? Ya berakhir dengan baik. Saya tidak ada cacat. Ya. Pensiun? Nggak ada pensiun. Nggak ada pensiun. Dan saya dengan Bapak Sutioso hubungannya tetap baik sampai saat ini. Saya menghormati beliau. Mungkin beliau saat itu kaget begitu beraninya saya melapor 2 direksi ke Kejati sampai akhirnya pakai pengadilan dan divonis bersalah mereka. Bapak Sutioso mungkin kaget, kok Aisyah tanpa banyak ngomong, tidak maki-maki orang, tetap manis senyum, tapi bisa ngelapor gitu. Kalau saya ngelapor tuh tidak cari famous, tidak cari terkenal, tapi penyelamatan bank. Penyelamatan bank itu nomor utama, nomor 1. Jadi waktu itu saya juga minta maaf sama Bapak Sutioso yang saat itu tidak merasa senang saya begitu. Saya minta maaf ya Pak, karena saya sebagai anak buah Bapak saat itu ingin mengemban tugas yang dari Bapak, bahwa Bapak bilang tolong ini banknya dibetulin, ya saya betulin bener Pak. Jadi minta maaf kalau saya tidak nurut, dalam arti jangan lapor ke aparat hukum, ya saya harus lapor ke aparat hukum Pak. Karena kalau tidak saya ikut Jungto 55, ikut turut bersalah kalau ada apa-apa. Dan saya juga menyelamatkan Gubernur Sutioso saat itu kan, supaya tidak kena juga Ketua DPRD juga tidak kena. Oke. Gitu. Setelah di bank itu, saya dengar Bunda juga pernah masuk di legislatif ya? Iya sebentar itu. Karena saya setelah terpilih, saya diminta oleh Bapak SBY saat itu terpilih jadi presiden pertama kali. Saya dari independen waktu itu Pak, independen, dan saya ditawari menjadi Menteri Perdagangan saat itu. Jadi sudah dilantik, kan kita di Hotel Mulia, Pak. Terus kita datang juga pas Pak SBY pelantikan. Nah saat itu saya dapat tawaran jadi Menteri Perdagangan. Dan itu pribadi Pak. Dan saya dari independen, saya bukan dari partai. Nah, waktu itu udah di fit and proper test juga di Cikias. Tapi saat itu tidak jadi karena ada yang gembar-gemborkan ke Pak SBY kalau saya PDIP. Padahal waktu itu saya belum PDIP. Saya independen. Walaupun saya sudah dikasih KPA sudah lama oleh Golkar.
PDIP, Demokrat, eh, PKPI, P3 itu pada kasih KTA ke saya. Saya menghargai, tapi saya bukan orang politik. Jadi saya tidak duduk di susunan mereka, di susunan organisasi itu. Jadi boleh dibilang saya ya simpatisan atau kader yang dikasih KTA. Jadi kalau setiap ada undangan partai-partai saya tetap datang gitu Pak. Jadi kalau udah Taufik Kimas bilang waktu masih hidup, Aisyah Soekarno Putri itu pemersatu bangsa karena disayang sama partai-partai dan orang-orang partai pada ngasih KTA gitu. Alhamdulillah. Jadi saya pingin Indonesia itu negara kesatuan Republik Indonesia benar-benar bersatu secara ikhlas, tulus, mau beda agama, suku, apapun tetap satu jua gitu kan, makanya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi saya tuh pingin sebagai orang Indonesia, walaupun saya I'm not politician, I'm a banker, tapi saya mau menerapkan semua sila di dalamnya. Ada ketuhanan yang Maha Esa, ya kan, dan sampai kelima itu semua terapin juga Bhinneka Tunggal Ika itu walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Nah, jadi saya ingin kita tuh semua bisa ada perbedaan, itu bisa kita tabayun, bisa bicara dengan baik, mencapai satu tujuan, satu sasaran, satu goals, bisa dibicarakan dengan baik dan benar. Yang itu saya harapkan juga untuk seluruh rakyat Indonesia, masyarakat, bangsa kita dipertahankan menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan terpancing dengan apapun yang ingin memecah belah kita. Kita tetap harus menjadi satu kesatuan. Apalagi mau pemilihan presiden, saya berharap janganlah memusuhi A, memusuhi B, atau partai-partai. Jangan. Kita berangkulan, pilihlah siapa yang mau dipilih dengan baik dan benar, tidak perlu menghujat. Semua manusia ada salahnya. Saya juga ada salahnya. Cepat-cepat kita introspeksi diri. Dan siapapun ada salah, tidak perlu di blow up, tidak perlu diangkat, tidak perlu dihujat, tidak perlu dihina. Semua yang manusia salah itu ada sebab. Karena itu semua ada izin dari Allah. Jadi kita tolonglah berusaha bisa memaafkan semua manusia yang pernah salah. Di dunia itu hanya sementara. Kita akan dijemput sama Allah. Without any information before, without any confirmation before, kita akan dijemput sama Allah. Kalau kita berhati baik, memaafkan, kita menjadi penghuni istana di surga. Amin. Jadi kita tidak perlu menjadi koruptor, tidak perlu ngerampok, nggak perlu curang, culas, nggak perlu. Kalau memang nggak kepilih jadi presiden, ya legowo, nggak apa-apa. Kita dukung presiden yang kepilih, gitu. Jadi kita harus bergandengan tangan erat. Siapapun yang jadi presiden, kita hormati, kita sayangi. Yang jadi presiden juga harus menghormati, menyayangi rakyatnya, dengan tidak mempersulit kita. Jangan sampai kita ini nggak punya kerjaan, nggak bisa cari uang, kita hidup dalam kesulitan, yang kaya tetap kaya, yang miskin makin miskin. Janganlah seperti itu. Kita betul-betul bisa menjalani sila-sila itu semua sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.